Setelah beroperasi di Papua sejak awal era 70-an, kini Freeport-McMoRan Copper and Gold melebarkan sayap ke bumi Kalimantan. Perusahaan tambang yang menurut penuturan Dr. Chandra Dewi MC, anggota Komisi ke-7 DPR RI baru mengakui bahwa mereka menambang emas di Indonesia tahun 1995 ini setelah menambah. Proses penambangan tembaga di Kalimantan Tengah ini sendiri dimulai sejak 23 Mei tahun 2012 silam, menurut data. Yang didapat dari rilis yang didapat dari TMX. Kuota Media, KAM, kedua perusahaan raksasa ini membentuk sebuah anak perusahaan untuk menjalankan operasi tambang di Kalimantan Tengah, yaitu PT Kalimantan Surya Kencana. Daerah operasi mereka adalah di titik Beruang Tengah, Kalteng. Kalimantan Gold Corporation dalam laporan resmi yang dirilis di Bursa Efek Toronto pada Selasa 29 Mei tahun 2012 menyebutkan pengeboran pada lubang kedua diharapkan dapat dilakukan di Berungan Kanan pada awal Juni tahun 2012. Kalimantan Gold Corporation Limited (KLG) merupakan perusahaan tambang dengan fokus usaha melakukan eksplorasi tembaga dan emas di Kalimantan. Selain tercatat di Bursa Efek Toronto, Kanada, KLG juga tercatat di Bursa Efek London. Di Indonesia, Kalimantan Gold memiliki 3 anak usaha, yaitu PT Jelai Cahaya Minerals yang fokus menambang emas, PT Kalimantan Surya Kencana yang menambang emas dan tembaga, serta PT Indobara Pratama yang menambang batu bara. Adapun Freeport-McMoRan di Indonesia beroperasi di Papua melalui anak usahanya, PT Freeport Indonesia. Kongsi antara Kalimantan Gold dan Freeport terbentuk pada 13 Desember tahun 2010 dengan membentuk PT Kalimantan Surya Kencana. Dalam kerjasama ini, Kalimantan Gold berperan sebagai operator, sedangkan Freeport yang memiliki 75% saham akan mendanai proyek. Pada tahap eksplorasi ini, Freeport akan menginvestasikan 7 juta dolar AS dengan kompensasi 51% saham dalam 3 tahun pertama dan 3 juta dolar AS untuk C. Freeport-McMoRan yang beroperasi lewat PT Freeport Indonesia terkait erat dengan banyak kasus pelanggaran lingkungan hidup di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup telah berkali-kali memperingatkan perusahaan ini sejak tahun 1997, Freeport dinilai melanggar peraturan perundang-undangan. Menurut perhitungan Freeport sendiri, penambangan mereka di Papua dapat menghasilkan limbah atau bahan buangan sebesar kira-kira 6 miliar ton lebih dari 2 kali bahan-bahan bumi yang digali untuk membuat terusan Panama. Kebanyakan dari limbah itu dibuang di pegunungan di sekitar lokasi pertambangan atau ke sistem sungai-sungai yang mengalir turun ke dataran rendah basah yang dekat dengan Taman Nasional Lornes, sebuah hutan hujan tropis yang telah diberikan status khusus oleh PBB. Sebuah studi bernilai jutaan dolar tahun 2002 yang dilakukan Parametrics, perusahaan konsultan Amerika, yang dibayar oleh Freeport dan Rio Tinto, mitra bisnisnya, yang hasilnya tidak pernah diumumkan mencatat, bagian hulu sungai dan daerah dataran rendah basah yang dibanjiri dengan limbah tambang itu